Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan membahas sedikit mengenai keberagaman tempat kerja. Sebelum melanjut ke materi, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Dewi Romatul Uma dengan NIM 226 dan rekan saya yaitu Alfian Wahyu Wicaksono dengan NIM 193 dari kelompok 4 akuntansi E 2018. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu oleh Mas Alfian Wahyu Wicaksono. Mengenal keberagaman di lingkungan kerja. Apa itu keberagaman di lingkungan kerja? Jadi keberagaman itu adalah berbagai perbedaan yang melekat pada diri individu, baik etnis, jenis kelamin, kemampuan, kebaikan, dan lain-lain pada perusahaan tertentu. Mengapa keberagaman itu penting? Jadi keberagaman itu akan mampu memberikan dampak yang positif bagi perusahaan itu sendiri. Beberapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan antara lain yaitu adanya kemampuan adaptasi yang meningkat. Kemudian ada pandangan atau opini yang beragam, ada keterampilan yang beragam pula, dan lain-lain. Kemudian keberagaman di tempat kerja juga perlu dikelola dengan baik agar tidak memberikan hal yang positif bagi organisasi itu sendiri. Yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan manajemen people atau organizational performance atau dengan strategi yang baik. Keberagaman di tempat kerja juga merupakan salah satu tahapan untuk menjadi perusahaan inklusi. Apa itu perusahaan inklusi? Perusahaan inklusi yaitu perusahaan yang mampu mengakomodir dan menghargai keberagaman karyawan, sehingga karyawan dapat berkontribusi secara penuh tanpa adanya diskriminasi. Kemudian manfaat keberagaman tempat kerja yaitu yang tadi yaitu menciptakan tempat kerja yang inklusif, kemudian meningkatkan berbagai pengetahuan, knowledge sharing, yaitu tempat kerja yang mendukung keberagaman mampu meningkatkan berbagai pengetahuan yang sangat luas. Kemudian keterlibatan karyawan. Jadi keberagaman tempat kerja tidak hanya melibatkan berbagai perbedaan yang terjadi, namun juga mendengarkan dan memenuhi apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu dikembangkan sehingga interaksi karyawan mampu membangun kemajuan bagi perusahaan. Kemudian untuk manfaat yang lain yaitu mengurangi pergantian karyawan. Tempat kerja yang memiliki keberagaman karyawan mampu mengurangi pengurangan karyawan sehingga karyawan merasa dapat dihargai, diterima, dan bertahan lebih lama di tempat kerja. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas dan laba perusahaan. Jadi keberagaman tempat kerja ternyata telah membantu perusahaan meningkatkan hasil usaha, yaitu melalui survei dari International Labour Organization yang menyatakan bahwa sekitar 77% dari 400 perusahaan di Indonesia telah mendapatkan manfaat dari keberagaman dalam bisnis mereka. Selanjutnya yaitu terdapat tipe keragaman dalam tempat kerja. Di antaranya yaitu ada usia, jenis kelamin, ras dan etnis, disabilitas, agama, GLBT, dan lainnya. Yang pertama yaitu ada usia. Dalam Undang-Undang Hak Sipil tercantum pelarangan diskriminasi usia serta pembatasan usia untuk pensiun. Jadi, dalam perusahaan mengatur berbagai tenaga kerja dengan usia yang berbeda-beda secara efektif akan mengarahkan pada kerjasama yang baik antar karyawan, saling belajar satu sama lain, dan mendapatkan perspektif yang berbeda dan pengalaman yang ditawarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada jenis kelamin atau gender.
Di sini masih ada kesalahpahaman mengenai perbedaan mendasar antara wanita dan pria yang mempengaruhi performa kerjanya. Perempuan itu cenderung agreeable dan menyesuaikan dengan peraturan yang ada, sedangkan pria lebih agresif dan memiliki ekspektasi yang lebih untuk sukses. Sehingga sebagai seorang manajer harus terus mengeksplor tiap kekuatan wanita dan pria yang berbeda agar dapat mengaplikasikan dan mengolaborasikan kedua kekuatan tersebut secara tepat dan efektif. Lalu yang ketiga yaitu ras dan etnis. Ras sendiri adalah warisan biologis seperti karakteristik fisik dan kesatuan sifat. Sedangkan etnis lebih mengarah ke sifat sosial seperti latar belakang budaya, loyalitas individu kepada suku atau bangsanya yang disebar oleh populasi manusia. Dari kedua faktor ini menyebabkan pertimbangan keputusan mempekerjakan orang, evaluasi pelaksanaannya, upah dan diskriminasi tempat kerja. Di sini biasanya individu cenderung akan lebih berbaik hati kepada sesama rasnya dalam evaluasi kerja, promosi, dan kenaikan gaji, sehingga manajer harus mengaturnya secara efektif karena ras dan etnis adalah suatu kunci permasalahan dalam keberagaman tenaga kerja. Yang keempat yaitu disabilitas. Di sini sudah jelas bahwa ada beberapa pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk disabilitas bekerja pada bidang tertentu, sehingga sebagai seorang manajer harus menciptakan dan mempertahankan kondisi lingkungan kerja di mana adanya saling tolong-menolong antar karyawan, sehingga orang yang disabilitas atau cacat dapat merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya dan telah dicantumkan dalam peraturan mengenai pelarangan diskriminasi terhadap disabilitas. Selanjutnya yaitu agama. Sebagai seorang manajer harus menyadari perbedaan agama dan keyakinan para pekerjanya, serta harus memperhatikan hari raya tiap agama tanpa mengistimewakan agama tertentu. Lalu selanjutnya ada GLBT. Seorang manajer juga tetap harus bisa mempertemukan apa yang dibutuhkan orang-orang LGBT karena mereka tetap membutuhkan respon atas haknya selama masih dalam kondisi yang aman dan produktif. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajer. Manajer juga harus memperhatikan latar belakang sosial ekonomi, senioritas, intelektual, dan penampilan para karyawannya dalam pengkondisian lingkungan kerja yang kondusif. Dalam mengetahui tempat kerja Anda yang beragam itu penting, karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, agar Anda berhasil dalam lingkungan profesional apapun, Anda harus sadar dan peka terhadap perbedaan antara diri Anda dan orang lain. Lalu yang kedua yaitu kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara efektif ketika menghadapi perbedaan merupakan komponen penting dari keunggulan profesional. Pada saat mengenal tempat kerja yang beragam, penting untuk kita membina hubungan profesional yang positif dengan orang-orang yang berbeda ras, etnis, budaya, usia, dan lain sebagainya. Memahami perbedaan tersebut dengan tujuan untuk saling menghormati, sehingga ketegangan budaya, kesalahpahaman, dan konflik dapat kita hindari. Lalu selanjutnya yaitu terdapat inisiatif keberagaman di tempat kerja. Yang pertama yaitu ada komitmen manajemen puncak terhadap keberagaman. Pada pasar yang semakin kompetitif saat ini, menggarisbawahi bahwa menciptakan tempat kerja yang beragam adalah hal yang penting. Jadi sebuah keragaman berkelanjutan dan strategi inklusi harus memainkan peran sentral dalam pengambilan keputusan di tingkat pimpinan tertinggi dan ke setiap tingkat perusahaan. Jadi salah satu hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa keragaman dan inklusi merupakan bagian dari tujuan dan strategi organisasi. Bahkan
Selama masa ekonomi sulit, organisasi perlu komitmen yang kuat untuk keragaman dan program-program inklusi. Keberagaman perlu terintegrasi ke dalam setiap aspek dari bisnis, baik dari tenaga kerja, pelanggan, dan pemasok untuk produk, layanan, dan masyarakat yang dilayani. Selanjutnya yaitu ada monitoring. Monitoring sendiri adalah suatu proses di mana anggota organisasi yang berpengalaman memberikan saran dan bimbingan untuk anggota yang kurang berpengalaman. Jadi, para pembimbing ini biasanya memberikan pengembangan karir dan dukungan sosial. Lalu yang ketiga ada pelatihan keterampilan keberagaman. Jadi, tiap organisasi pasti memiliki tantangan untuk mencari cara bagaimana seorang pegawai dapat bekerja dengan pegawai lain yang berbeda-beda. Itulah saat diperlukannya pelatihan keterampilan keragaman. Jadi, pelatihan keterampilan keragaman ini suatu pelatihan yang khusus untuk mendidik pegawai akan pentingnya keragaman untuk bekerja di dalam lingkungan yang beragam. Lalu yang terakhir yaitu kelompok sumber daya karyawan. Jadi kelompok-kelompok sumber daya karyawan yang masing-masing itu dibentuk oleh karyawan-karyawan yang memiliki kesamaan. Kelompok ini biasanya dibentuk oleh karyawan itu sendiri, bukan oleh perusahaan. Namun sama penting bagi organisasi untuk mengakui dan mendukung kelompok-kelompok tersebut. Jadi, kelompok-kelompok sumber daya karyawan biasanya juga disebut jaringan pekerja. Kelompok-kelompok sumber daya karyawan ini sangat populer dalam 10 tahun belakangan. Kenapa? Alasan utamanya adalah kelompok-kelompok yang berbeda tersebut memiliki peluang untuk diakui dan mereka memiliki dukungan baik dari orang-orang di dalamnya maupun dari luar kelompok tersebut. Jadi, seorang individu yang minoritas sering merasa mereka tidak terlihat dan diabaikan dalam suatu organisasi. Kelompok sumber daya karyawan ini memberikan peluang bagi individu-individu tersebut untuk memiliki suara.